Militer Israel telah memulai operasi darat yang ekstensif di seluruh jalur Gaza Utara dan Selatan. Ya, Israel telah bergerak lebih jauh ke daerah kantong Gaza. Di lain sisi, Israel juga melonggarkan bantuan yang masuk ke Gaza. Lantas sebenarnya apa yang dicari Israel dalam operasi besar-besarannya di Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Militer Israel pada Minggu 18 Mei 2025 mengumumkan pasukannya telah memulai operasi darat yang ekstensif di seluruh jalur Gaza Utara dan Selatan. Israel menyebut mereka bergerak lebih jauh ke daerah kantong Gaza untuk merebut lebih banyak tanah. Kampanye serangan itu juga bertujuan untuk menekan Hamas di tengah negosiasi gencatan senjata. צה"ל בהובלת פיקוד הדרום פתח במבצע מרכבות גדעון בהתאם להנחיית הדרג המדיני. אנחנו יוצאים למבצע כדי לממש את כל מטרות המלחמה בעזה. השבת החטופים ומיטוט שלטון החמאס. חשוב להדגיש, אנחנו נדע להתאים את עצמנו לכל התפתחות. אנחנו עוברים שלב בלחימה. Namun, rincian tentang serangan baru tersebut masih minim dan belum jelas sejauh mana pasukan Israel akan maju pada tahap ini. Wilayah Gaza mana yang akan paling terkena dampak serangan baru Israel itu juga masih belum diketahui. Hingga Minggu malam, pasukan Israel dilaporkan juga belum mencapai pusat kota-kota besar seperti kota Gaza dan Khan Younis. Menurut para ahli, jumlah pasukan di Gaza saat ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Namun, militer Israel mengatakan 5 divisi angkatan darat terlibat dalam serangan tersebut yang jumlahnya mencapai puluhan ribu tentara. Pejabat pemerintah dan militer Israel sendiri telah bersumpah untuk terus maju dengan babak baru dalam perang 19 bulan ini. Ya, Israel akan terus maju dalam operasi militernya hingga Hamas membebaskan sandera yang masih ditahannya atau hingga Hamas dihancurkan atau dipaksa menyerah. Bahkan, pesawat tempur Israel telah menggempur Gaza dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan jalan bagi perluasan operasi darat. Militer Israel menyebut gelombang serangan itu pun telah menghantam lebih dari 670 target Hamas. Militer Israel juga mengatakan mereka telah menewaskan puluhan anggota Hamas dan telah menghancurkan infrastruktur militer yang digunakan oleh kelompok tersebut baik di atas maupun di bawah tanah. Namun, menurut pejabat Palestina dan penduduk Gaza, banyak juga dari warga sipil termasuk anak-anak yang telah terbunuh dalam serangan Israel. Perluasan operasi militer Israel ini bahkan terjadi saat Israel dan Hamas terlibat dalam pembicaraan tidak langsung untuk gencatan senjata di Doha, ibu kota Qatar. Sebelumnya, militer Israel telah mengeluarkan ancaman selama berhari-hari tentang invasi yang lebih luas. Pejabat Israel mengatakan, operasi baru tersebut akan dilakukan secara bertahap dan dapat dihentikan jika kesepakatan dicapai dengan Hamas. Juru bicara utama militer Israel, Brigadir Jenderal Evi Devrin mengatakan idenya adalah untuk membagi Gaza menjadi beberapa wilayah terpisah. Ya, ia menyebut penduduk Gaza akan diminta untuk mengungsi dari wilayah tempat militer beroperasi. במהלך המבצע נגביר ונרחיב את השליטה המבצעית ברצועת עזה, תוך ביטור הרצועה והנעת האוכלוסייה לשם הגנתה, בכל המקומות בהם נפעל. Dalam operasi militernya itu, Israel lagi-lagi menargetkan rumah sakit di Gaza. Kali ini, Israel menargetkan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara menggunakan pesawat tak berawak. Pejabat kesehatan mengatakan pada Minggu 18 Mei 2025 malam, pertempuran di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza dan pengepungan militer Israel memaksa rumah sakit tersebut ditutup. Padahal, kini rumah sakit Indonesia di Gaza itu adalah fasilitas utama di wilayah utara. Ya, dengan penutupan rumah sakit Indonesia, semua rumah sakit umum di Provinsi Gaza Utara sekarang tidak beroperasi. Israel memang telah berulang kali menyerang rumah sakit selama perang 19 bulan di Gaza.
Kelompok hak asasi manusia dan pakar yang didukung PBB menuduh Israel secara sistematis menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di wilayah Gaza Utara, Dr. Muhammad Abu Salmiya juga mengatakan serangan Israel terhadap rumah sakit Gaza semakin intensif. Fasilitas lain di wilayah utara yang telah dibom, dibakar, dan dikepung oleh militer Israel sejak dimulainya perang, termasuk Rumah Sakit Kamal Adwan, Rumah Sakit Al-Shifa, Rumah Sakit Al-Ahli, dan Rumah Sakit Al-Auda. Puluhan klinik medis, stasiun, dan kendaraan lain juga telah diserang. Israel juga telah menggempur beberapa rumah sakit di wilayah tengah dan selatan Gaza, termasuk Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah dan Kompleks Medis Nasser di Han Yunis. Awal minggu ini, Israel juga menyerang 2 rumah sakit di Han Yunis. 9 rudal menghantam dan mengenai halaman rumah sakit Eropa di Gaza hingga menewaskan sedikitnya 16 orang. Serangan gencar terhadap sektor perawatan kesehatan di Gaza telah membuat kondisi makin terpuruk. Para dokter juga mengatakan mereka telah kehabisan obat akibat Israel yang terus menghalangi masuknya pasokan medis. Penargetan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pasien sendiri dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Di saat Israel memutuskan untuk melakukan operasi yang lebih luas, pemerintah Israel mengatakan akan mengizinkan sejumlah bahan makanan pokok masuk ke Gaza. Pengumuman itu muncul 11 minggu setelah Israel menghentikan masuknya semua barang dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Penghentian semua bantuan itu dilakukan Israel dalam upaya memaksa Hamas menerima perpanjangan gencatan senjata sementara dari kesepakatan gencatan senjata sebelumnya yang telah berakhir. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun menjelaskan perubahan mendadak dalam kebijakan Israel itu sebagai kebutuhan operasional untuk memungkinkan perluasan operasi militer untuk mengalahkan Hamas. Militer Israel juga telah merekomendasikan perubahan langkah tersebut. Namun, pengumuman itu tidak menyebutkan secara pasti kapan bantuan akan dimulai kembali atau bagaimana dan di mana bantuan akan didistribusikan. Ya, selain ingin menekan Hamas atau menumpas Hamas untuk membebaskan lebih banyak sandera dan memaksa Hamas untuk menyepakati gencatan senjata sementara, Israel juga ingin merebut lebih banyak tanah Palestina. Bahkan, tujuan serangannya ke wilayah Palestina adalah untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina sehingga mereka tidak punya tempat tinggal lagi dan bisa mengusir warga Palestina. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.